A few moments later. Penganggaran kan semuanya ada di sini. Nah, untuk kayak di sini kan materinya perilaku biaya ini Pak. Kan kayak ada penganggaran awal sama realisasi. Kalau di sini itu gimana? Kalau di sini sebenarnya juga ada seperti itu. CV Sindunata merupakan perusahaan percetakan buku dengan sistem keagenan. Biasanya biaya untuk bulan ini dianggarkan terlebih dahulu atas dasar histori bulan sebelumnya. Namun masih terdapat perbedaan anggaran dan realisasi biaya karena terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, ada biaya angkut pembelian tiap konsumen yang berbeda dengan lokasi pengiriman pesanan yang berbeda, dan risiko biaya dan risiko kerja. Lalu jika terdapat realisasi biaya yang lebih besar, maka perusahaan melakukan subsidi silang. Apabila terjadi pesanan yang anggarannya melebihi rencana awal, maka perusahaan menutup biaya yang kurang tersebut dengan biaya anggaran pesanan lain yang mungkin terdapat sisa. Perusahaan beranggapan bahwa realisasi anggaran yang melebihi rencana seperti ini mungkin saja terjadi, namun sebenarnya biaya anggaran di awal tersebut tidak semuanya diserap untuk produksi. Namun, jika realisasi anggaran yang lebih tinggi ini terus terjadi, maka perusahaan akan melakukan analisa terhadap masalah tersebut dan melakukan evaluasi kinerja di akhir bulan. Evaluasi ini diperuntukkan untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi di bulan berikutnya. Lalu, perusahaan berpandangan bahwa penganggaran yang efektif ialah yang tepat sasaran, dan bila biaya naik, maka omset pun harus ikut naik. Namun perusahaan juga pernah mengalami di mana kondisi biaya lebih tinggi dari omset. daripada omset. Kondisi ini dialami perusahaan ketika masa pandemi COVID-19, di mana perusahaan tetap harus membayar gaji karyawan, namun tidak memperoleh omset yang ditargetkan. Bahkan perusahaan terpaksa harus meliburkan karyawan selama 3 bulan dan merumahkan karyawan sebanyak 50% sampai kondisinya membaik. Selanjutnya ada beberapa strategi perusahaan dalam mengoptimalkan biaya. Yang pertama, perusahaan melakukan penekanan biaya agar dapat memaksimalkan laba. Kemudian yang kedua, memastikan pemasarannya ini tepat sasaran, jadi untuk meminimalkan risiko gagal dalam penjualan. Yang ketiga ialah strategi untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Perusahaan ini melakukan cross-check terlebih dahulu atas pengajuan biaya dari suatu departemen. Apakah dana pembiayaan tersebut benar untuk pembiayaan tertentu atau tidak, dan terkait jumlah dana pengajuan juga perlu dicek ulang apakah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan atau tidak. Bahasan selanjutnya mengenai klasifikasi biaya dalam CV Sindunata. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap berarti biaya yang akan tetap dan tidak akan berubah dalam jangka waktu yang lama. Besar nominalnya ini tergantung dengan penjadwalan biaya atau saat perjanjian dibuat. Contoh biaya tetap sendiri ini dalam CV Sindunata, yang pertama ada gaji karyawan, kemudian ada utilitas seperti listrik, air, gas, telepon, dan sebagainya. Kemudian ada biaya sewa tempat, ada biaya penyusutan aset, berarti di sini disusutkan mesin. Kemudian ada biaya amortisasi, ada beban bunga pinjaman, dan ada pajak properti. Yang kedua adalah biaya variabel, di mana biaya ini tidak bersifat tetap dan terus berubah seiring dengan permintaan pasar. Biaya yang termasuk biaya variabel pada CV Sindunata, yang pertama ada upah tenaga kerja langsung. Ini termasuk biaya variabel jika orderan meningkat dan ada biaya lembur karyawan. Yang kedua ada biaya bahan baku. Ini dikeluarkan untuk membeli biaya bahan baku berubah seiring dengan banyak atau sedikitnya permintaan. Yang ketiga ada biaya variabel berkesinambungan dengan biaya produksi. Terjadinya perbedaan total anggaran produksi, maka hal itu dapat menyesuaikan daripada kegiatan produksi itu mandek atau tidak berjalan karena kurangnya anggaran. Yang keempat ada biaya distribusi produk, yaitu biaya pengiriman di setiap daerah yang berbeda. Mereka hanya menerapkan sistem ganti barang yang dimana terjadi apabila terjadi kerusakan terhadap produksi barang yang dipasarkan murni dari kesalahan pihak CV Sindunata.
Dalam sistem ganti barang ini tidak terlalu memakan biaya yang cukup besar dikarenakan pada proses produksi ini itu bisa diotak-atik atau diakali agar tidak terlalu menekan biaya. Contohnya ketika terdapat kerusakan pada cover buku, maka barang akan diterima kembali oleh CV Sindonata dan hanya akan diganti covernya saja. Perusahaan beranggapan bahwa sistem retur ini hanya merugikan perusahaan. Contohnya pengalaman dari CV Sindonata ini dulu dari para agennya pada saat order mereka hanya membulatkan orderan mereka tanpa menggubris hal yang sebenarnya terjadi di lapangan. Banyak agen yang meminta retur barang hanya karena dengan alasan barang tersebut tidak laku. Nah, CV Sindonata ini menolaknya karena itu menjadi kerugian perusahaan. Maka baik perusahaan maupun agen sekarang lebih berhati-hati dalam menginput data orderan. Dari berita dan perusahaan itu kan ada tugas buat observasi di PKLCT perusahaan. Untuk pertama itu mau tanya untuk profil perusahaannya. Selanjutnya kami berbincang bersama Bapak Heri sebagai admin produksi CV Sindonata. Dalam sistem penganggaran produksi tetap dicatat oleh Pak Lukman sebagai manajer keuangan. Namun sebelumnya proses perencanaan produksi penganggaran ini akan dirancang terlebih dahulu oleh Bapak Heri lalu dilaporkan dan pengajuan ke manajer keuangan. Setelahnya, Pak Heri dapat membeli bahan-bahan mentah yang akan diolah menjadi sebuah buku dalam proses produksi. Pada bagian produksi terdapat 2 mesin cetak cover, lalu terdapat 2 mesin produksi yang aktif dan 2 mesin produksi yang berhenti karena sedang dalam perbaikan. Terdapat juga mesin finishing yang berada di ruang belakang tempat produksi. Jam kerja di CV Sindonata sendiri dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, namun jika sedang banyak pesanan maka karyawan akan ada sistem lembur. Karyawan yang terdapat di produksi ini kurang lebih sekitar 25 orang. Untuk alur proses produksi sendiri ini dimulai dari redaksi terlebih dahulu dengan menyusun naskah. Jika naskah sudah jadi, akan masuk ke Pramedia dengan melakukan layout yang disusun oleh tim redaksi. Setelahnya akan dimasukkan ke proses pengemplatan dengan menggunakan komputer. Jika sudah akan masuk ke proses produksi seperti produksi cover, produksi buku, dan proses staples. Setelahnya, jika sudah menjadi buku, akan dikirimkan ke gedung market untuk dikemas sesuai pesanan. Piye iki? Tadi kita udah sampai nih. Cek tentu aja presentasi tau. Balen nih. Bye bye. Thank you.